menarik itu nggak selesai di fisik doang, tapi kita harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi. benar-benar. Hi everyone, welcome back to my channel. How are you? I'm fine. Oke, so di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh seorang wanita yang sempat viral. Oh no, not really viral, tapi sempat menjadi perhatian oleh masyarakat Wonosobo. Thank you. Ada Mbak Onyo. Halo semuanya. Oke, sempat viral kan? Enggak sih, aku nggak ngerasa kayak gitu. Oke, sorry. Oke, before going further, aku mau nanya dulu. Kamu itu namanya Sri Rahayu. Kenapa dipanggil Onyo? Itu ada sejarahnya tuh panjang banget waktu aku masih SMA tuh, Mas. Jadi tuh sekelas yang namanya Sri Rahayu itu more than one. Jadi tuh banyak gitu, beberapa. Nah, panggilannya tuh ada yang ayo, ada yang apa. Terus temen aku punya apa ya, circle gitu lah. Bukan geng sih, nggak geng, tapi circle gitu. Terus akhirnya tuh dia nggak tahu kenapa tetangganya tuh namanya Sri Rahayu juga. Sri Rahayu juga. Dipanggilnya Onyo dong. Gitu. Terus dia manggil aku Onyo, temenku itu. Terus gitu. akhirnya viral lah. Jadi sekelas tuh pada manggil aku tuh Onyo. Onyo, oke. Jadi sebenarnya Onyo itu bukan asli original punya kamu ya? Enggak sih, dari temen aku. Dari temen kamu ya? Since 2010 lah. 2010 temen kamu nyaranin kamu buat panggil kamu Onyo? Enggak nyaranin, gimana? dia manggil secara spontan gitu. Oh gitu. Terus aku nggak suka dong. Tapi habis itu tuh kayak orang-orang terus jadi manggil Onyo gitu. Kayak kalau bahasa Wonosobonya itu telahan kayak Telahan. gitu. Apa ya telahan itu? Kayak bahasa Indonesianya apa sih? Nickname lah, kayak gitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, you accepted dan sampai sekarang enjoy aja ya? Iya, karena setelah itu aku menemukan menemukan alasan yang lain. Kalau Onyo tuh ternyata kalau Onyo hilang satu tuh yang di akhir itu kan onik. Onik tuh maknanya berlian. Oh gitu. Nah, terus akhirnya temen-temen tuh kayak gitu, kayak membuat alasan, arti makna sendiri-sendiri kayak gitu. Terus akhirnya it's okay lah aku menerima itu semua kayak gitu. Ternyata onik itu berlian. Terus ada yang sampai bilang gini, Nyok, kamu tuh dimanapun kamu berada, kalau berlian tuh tetap di berlian, walaupun ditempatkan di sampah pun kalau berlian tetap berlian katanya gitu. Jadi berlian itu nggak sengaja ditemukan ya? Ya benar. Sempet ini nggak sih? Ada teman gitu, tap. Terus ibu yang buka, Bu ada Onyo nggak? Ya biasa. Bingung nggak sih pertama kali? Pas awalnya itu makanya menuai apa namanya? Pro kontra. Nggak kritikan dari orang tua tuh kayak gitu. Onyo tuh siapa? Gini. Akhirnya aku menjelaskan lah ke orang tua ya waktu SMA sih itu. Jadi setelah udah gampang sekarang kayak gitu, udah bisa menerima. Terus kayak udah tahunya Onyo, dikenalin Onyo gini. Gitu. Jadi tuh kayak aku sempat dapat kritikan gitu sih, tapi ya gimana lagi, sudah akan sulit sekarang akhirnya untuk menghapus nama Onyo itu sendiri. Onyo ya. When you met someone for the first time, you introduce yourself as Onyo. Iya nggak sih? Iya. Kemudian kamu sometimes, aku ingat banget waktu kenal sama kamu pertama kali. Jadi kamu memperkenalkan diri kamu ke aku Onyo. Without explaining kenapa sih nama kamu Onyo, dan kamu juga nggak nyebutin nama asli kamu itu Sri Rahayu gitu loh. Nah itu. Gitu. Makanya kan kadang-kadang ya nyebutin nama asli dulu baru dipanggil Onyo gitu. Tapi kadang-kadang kayak spontan gitu, Mas. Kalau teman-teman dekat kayak bilangnya tuh, "Halo, aku Onyo," gitu doang. Oke, aku punya pertanyaan lagi nih. Setelah nama, kamu sempat enggak sih, ini klarifikasi aja ya. No. Apa namanya? Ya pertanyaan sih. Kamu sempat menjadi Mbak Wonosobo itu tahun 2017 ya? 13. Oke, udah lama ya? Udah lama, 7 tahun yang lalu. Tahun 2013, tugas duta wisata itu kan adalah untuk mempromosikan kota Wonosobo. Kamu mempromosikan kota Wonosobo lewat pariwisatanya kan begitu? Betul. Oke, sekarang aku mau tanya. Bukan di wisatanya. Kalau pertanyaanku tentang wisata Wonosobo, kamu pasti bisa banget. Sekarang aku mau tanya. Wonosobo itu menurut kamu gimana sih? Bukan dari wisatanya loh. Aku nggak mau kamu ngejelasin Wonosobo itu dari segi pariwisata. Dari segi pariwisatanya. Udah muak apa gimana? Karena begini, ketika aku waktu aku jadi mahasiswa baru di Semarang, aku kenalin diri aku dari Wonosobo. Mereka langsung Dieng. Kenalan ke dosen, Dieng kayak gitu. Jadi aku nggak mau bukan deny sama ini ya, bukan denying sama pariwisatanya Wonosobo ya. Cuman aku mau melihat sisi yang lain. Sisi yang lain dari Mbak Wonosobo ini.
Oke, jadi itu setelah ini Mas, sebelum aku mengikuti duta wisata, aku tuh nggak pernah keluar yang namanya dari Wonosobo. Mostly aku hidup di Wonosobo, paling kalau pergian itu ke tempat saudara, misalnya ke Bekasi atau kemana kayak gitu. Jadi kayak belum pernah tinggal di selain tempat Wonosobo. Tapi setelah aku jadi duta wisata itu kan 2013 tuh, habis aku S1, kemudian aku sempat ke Pare, ke Kediri. Nah aku pertama kali itu bener-bener yang stay gitu dalam jangka waktu yang panjang di kota lain gitu, kayak di Kediri. Habis itu aku kuliah S2 tuh di Semarang Mas juga kan. Nah itu aku keluar lagi tuh dari Wonosobo dan habis itu aku nikah juga sama orang di luar Wonosobo kayak gitu karena suamiku bukan orang Wonosobo kan kayak gitu. Jadi setelah aku merasa itu semua, aku mereview ya beberapa tempat yang aku tinggalin dan aku ternyata nggak bisa jauh dari Wonosobo. Kenapa? Alasannya tuh karena Wonosobo mungkin ya itu tadi punya hawa yang dingin gitu tuh. Nah aku merasa kayak karena aku sudah terbiasa dengan hidup yang di cuaca segitu, ketika di tempat yang panas tuh, pertama aku merasa konsentrasiku tuh turun. Yang paling pertama banget berpengaruh itu ketika aku di Kediri tuh aku sampai yang kayak ikan kepanasan apa ya, nggak dapet air gitu loh. Kesusahan banget buat mikir, bener-bener kayak kesusahan. Iya benar. Terus habis itu aku pindah ke Semarang dan dapet kos-kosan, kebetulan tuh kos-kosannya tuh panas banget. Kalau kata tetangga temenku 2 kamar kita tuh kayak di neraka katanya gitu. Pokoknya level panasnya tuh paling tinggi. Paling tinggi kayak gitu. Nah, nggak ada AC ya di situ ya? Nggak ada sama sekali. Terus habis itu barulah setelah aku nikah tuh baru ada AC kayak gitu. Kamu pindah ke kamar yang lebih yang ada eksklusif. Nggak yang jelas yang bisa mendukung saya buat belajar. Jadi 1 tahun pertama aku ngekos itu di Semarang, aku bener-bener kayak halu banget, nggak sulit menerima materi, sulit buat belajar, kayak kita tuh kayak bener-bener roasting time lah. Aku banyak roasting time buat apa coba? Buat ngadem doang. Buat ngadem doang ya? Buat itu kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh nggak bisa pergi jauh dari Wonosobo. Salah satu kebaikan dari Wonosobo adalah cuacanya sih. Kayak gitu. Jadi iklim mempengaruhi banget ya sama kerja otakmu ya? Karena aku orang dingin kan kayak gitu. Aku sampai ini loh Mas, alergi. Aku kalau panas. Kalau panas tuh sininya gatel-gatel kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nggak bisa. Padahal aku lebih dari 2 tahun loh keluar dari Wonosobonya, yang emang bener-bener intens gitu kayak di Semarang, kemudian ikut di Boyolali suami gitu. Aku nggak bisa sama sekali, kayak nggak bisa adaptasi sampai 2 tahun itu ya setiap hari aku gatel. Dan itu sulit banget. Betah berapa lama kayak gitu? Iya itu selama 2-3 tahun lah ya kurang lebih. Terus akhirnya aku kembali ke sini. Ya qadarullah. Dan ternyata banyak hal yang saya tidak bisa meninggalkan dari Wonosobo itu. Banyak khas yang apalagi kalau kuliner itu udah lidah orang kan, udah ke masing-masing, maksudnya personal banget nih. Itu yang susah banget. Kalau di tempat lain tuh aku susah menemukan makanan yang taste-nya kayak di sini kayak gitu. Banget gitu. Oke, jadi gini, kamu menilai Wonosobo dari iklim sama kulinernya. Kalau aku tanya nih ya, masyarakat Wonosobo itu seperti apa sih? Kalau masyarakat Wonosobo karena kita itu multi banget Mas, nggak bisa dikatakan menengah ke atas tuh nggak bisa. Wonosobo tuh dari bawah sampai menengah ke atas tuh ada semua. Jadi nggak bisa digeneralkan masyarakat Wonosobo tuh kayak gimana gitu karena kelas hidupnya kayak gitu. Cuma yang aku menyadari sih aku sendiri gitu, beberapa survei juga nih, beberapa data itu kalau aku pelajari ternyata orang Wonosobo itu lebih konsumtif dibanding masyarakat yang lain. Itu persoalan hidup, maksudnya apa? Living style-nya orang Wonosobo itu kayak gitu, lebih konsumtif. Masalah logat bahasanya itu biasanya Wonosobo identik dengan bahasa Ngapak. Padahal Wonosobo itu kan Central of Java nih, Center of Centralnya Java. Kita di tengah-tengahnya Jawa Tengah nih, kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya pernah sih dapat kayak, kamu orang Wonosobo kok kamu nggak Ngapak kayak gitu sih. Kayak kamu nggak kayak gini-gini, nah kayak gitu karena emang kita itu bisa di mana aja ya, tergantung Wonosobonya bagian mana sih Mas, kayak gitu kan. Kalau yang bagian barat banget, kebetulan aku di kecamatan yang di center juga gitu. Jadi aku bisa dengan bahasa menyesuaikan bahasa manapun gitu. Tapi orang-orang tuh menilainya kalau kalau orang Boyolali nih misalnya, itu menilai kalau Wonosobo tuh orang Ngapak kayak gitu. Jadi aku pernah dengar nih Nyok, Wonosobo itu kan ada perbatasan ke Temanggung, perbatasan Magelang, perbatasan Kebumen, perbatasan Purworejo, perbatasan apa kayak gitu yang kabupaten lainnya. Nah itu jadi logat orang Wonosobo itu lebih multi. Misalkan ya
di Wadas Selintang itu kan dekat sama Kebumen. Jadi logatnya orang Wadas Selintang itu dipengaruhi oleh orang Kebumen. Katanya seperti itu. Ya kayak gitu. Jadi kayak kalau yang dekatnya sama yang Magelang, sama yang Temanggung itu bahasanya tuh nggak ngapak gitu ya. Tapi kalau orang yang apa namanya yang agak selatan dekatnya sama mana Kebumen atau Purworejo itu ngapak banget. Yang deket sama Banjarnegara makin ngapak lagi kayak gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Ya karena aku merasa sih beruntung hidup di Wonosobo itu selain karena iklim, kuliner gitu juga kita itu karena hidupnya di center of Central Java tuh jadi multi banget gitu, multicultural juga kayak gitu. Multi aksen ya, multi aksen, multi culture gitu. Oke, kita balik lagi ke duta wisata nih ya. Dulu 2013, kenapa sih kamu bisa kepikiran banget untuk ikut duta wisata kayak gitu? Aku tuh sebenarnya ikut duta wisata karena nggak sengaja banget loh BTW. Jadi tuh kayak nggak sengajanya gimana? Nggak sengaja lihat ada poster tuh di FBS. FBS ya? Unsik waktu aku masih di mahasiswa Unsik aku lihat tuh ada poster di FBS. Posternya itu duta wisata dan itu kayaknya H-min kurang 3 tuh 5 gitu pokoknya udah mepet hari H. Aku tuh emang pengen duta wisata, ikut duta wisata tuh dari zaman SMA ya. Gara-gara ada orang tuh bilang menilai bahwa ada orang anak SMK 1 sekolahanku dulu tuh cewek yang paling cantik gitu tuh jadi juara 2 apa 3-nya gitu. Konon pialanya tuh gede banget kayak gitu. Terus sampai yang apa wah hadiahnya tuh banyak kayak gitu-gitu. Jadi itu aku merasa tersentil dengan omongan orang tersebut persoalan ini gitu. Oke, sebentar. Tersentilnya kamu untuk ikut duta wisata itu apa karena nanti kalau misalkan nih ya, kamu berpikir gitu nggak? Kalau misalkan nanti aku menang jadi Mbak Wonosobo, aku bakalan jadi orang yang paling cantik nih gitu. Nah, apa predikat itu yang ingin kamu dapatkan? Justru karena ketika dibilang karena dia itu paling cantik se SMK 1, kemudian dia juara, kemudian pialanya banyak-banyak, aku jadi merasa tertantang nih. Kayak gimana sih? Apakah duta wisata itu berarti identik cuma masalah fisik nih? Berarti ini ajang fisik doang. Ketika itu ngomongin masalah Mbak Wonosobo yang juara 2 atau 3 itu tersebut merupakan cewek yang paling cantik di SMK 1, kemudian direkomendasiin dan dia juara 2 apa 3 gitu pialanya gede. Terus aku langsung, so what? Berarti duta wisata itu lombanya ajang kecantikan, kan gitu. Berarti orang kayak aku nih nggak bisa dong, karena waktu itu aku tuh lain banget anak pramuka. Aku merasa fisikku nggak secantik beliau gitu. Emang secara fisik dia tinggi. Emang aku mengakui model banget gitu ya. Kayak gitulah. Cantik emang cantik gitu. Jadi aku nggak menyalahkan itu enggak. Cuma ketika itu ajang duta wisata terus akhirnya karena dia cantik banget gitu kan akhirnya aku merasa oh itu ajang duta wisata apa lomba kecantikan kan harus beda nih lomba kecantikan sama ajang duta wisata kayak gitu. Nah aku udah tertantang dari SMA cuma aku kayak nggak nyali gitu loh. Tapi banyak orang bilang duta wisata itu orang yang cantik-cantik, orang yang memiliki tubuh ideal gitu. Nah, kamu setuju nggak dengan stereotip yang seperti itu? Nggak setuju sama sekali. Makanya aku tertantang buat ikut lomba itu. Dan qadarullahnya aku lihat tuh aku udah jadi mahasiswa, statusku udah naik level merasaku. Gitu kemudian aku pengen mematahkan stereotip yang itu tadi. Kalau sebenarnya ajang ini tuh kayak gimana sih kayak gitu. Cuma pengen tahu aja ngerti gimana di dalam-dalamnya. Kok sampai orang tuh isunya tuh gede banget masalah kecantikan gitu. Tapi tadi kamu bilang duta wisata itu adalah pioner. Jadi emang benar-benar harus menarik kan dia di depan umum? Ya kalau nilai menarik itu kan relatif ya. Ada yang mengatakan bahwa menarik itu secara physically, secara maksudnya ya cuma dilihat dari luar bleger. Kalau bahasa Wonosobonya itu bleger awak tok gitu. Tapi kan kalau buat saya nilai menarik itu kan nggak cuma selesai di situ gitu loh Mas. Itu kan menurutmu. Kalau menurut orang banyak gimana itu menarik? Nah, itu kan kembali ke individu lagi ya kayak gitu. Makanya aku pengen mematahkan stereotip bahwa orang menarik menjadi pioner tuh harus yang menarik secara fisik dulu kayak gitu. Padahal aku pengen menunjukkan sesuatu yang berbeda bahwa menarik itu nggak selesai di fisik doang, tapi kita harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi, bisa mengedukasi masyarakat, kita punya confidence yang bagus, kan kayak gitu juga menarik kan, orang lebih tertantang dengan seperti itu, karena pada kenyataannya masyarakat nggak selamanya cukup dengan cantik, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dong. Jadi untuk menilai menarik, orang itu harus memiliki kemampuan untuk menilai ya. Kayak gitu kan. Jadi gitu. Ya sebenarnya sih kembali ke individu ya. Iya gitu. bener ya. Itu cuma alasanku aja dari saya pribadi yang buat mematahkan stereotip yang kayak gitu ya nggak sih? Niat Cuma aku banget mikirnya gini,
dia cantik, dia menarik lah ya secara fisik, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Diam aja. Coba gimana mau ngedukasi masyarakat, gimana mau menyampaikan pesan-pesan keduta wisataan terhadap masyarakat umum, kan nggak bisa. Coba kalau dia punya sisi kecantikan yang lain gitu. Jadi beauty-nya itu inner gitu ya, inner beauty-nya itu harus juga dapat ya. Karena dalam Islam juga sebelum ilmu itu harus akhlak dulu yang di depan kayak gitu. Jadi kayak kita harus punya inner beauty dong kalau inner beauty sama kerja otak harus balance ya untuk menjadi duta wisata begitu. Kalau dalam penilaianku gitu Mas, soalnya nggak cuma fisik aja. Ya gitu. Terus yang penting kan aku nggak cacat nih maksudnya gitu. Padahal sebenarnya kan difabel juga berhak gitu. Apalagi kalau kayak gitu akhirnya tuh kayak mengesampingkan orang-orang yang harusnya punya peluang yang sama kayak gitu. Betul. Makanya aku sangat tidak suka ketika stereotip duta wisata itu ya menarik secara fisik. Hanya gitu. untuk orang-orang yang cantik dan ganteng. Nah, padahal kan orang-orang yang maksudnya yang mungkin nggak terlalu cantik di penilaian orang ya kayak gitu, di penilaian masyarakat umum nggak terlalu cantik, tapi ketika dia punya inner yang bagus, penyampaian baik, malah justru dia bisa bermanfaat banyak, bisa mengedukasi dan seterusnya. Bahkan tadi yang kayak aku ngatakan kayak cacat gitu ya, aku nggak merasa cacat secara fisik gitu, maksudnya orang-orang difabel juga harusnya punya kesempatan yang sama Mas. Dia bisa fine, dia secara fisik mungkin ada kekurangan, tapi kalau dia punya edukasi pariwisata lebih baik daripada yang lain, kenapa tidak diizinkan kayak gitu. Tapi aku mau nanya lagi nih, ini mungkin kamu temukan ya. Pernah nggak sih kamu temuin waktu karantina ya, namanya karantina ya? Di karantina. Waktu di karantina itu kamu ngelihat ada cewek cantik, terus pokoknya perfect menurut pandangan umum gitu kan, secara fisik ya. Tetapi ketika dia di karantina, mohon maaf, ininya nggak jalan, intelektualnya kurang jalan, jadi nggak balance. Beauty secara physically-nya sama kerja otaknya nggak balance. Pernah nemuin hal yang kayak gitu nggak? Pernah banget sih, aku ngerasa banget itu tuh. Ketika saat itu aku sama sekali nggak menargetkan jadi Mbak kok. Gitu. Jadi duta wisata juara 1 tuh enggak. Aku sudah bisa masuk sampai 30 besar, itu menurut saya aku sudah jadi duta wisata Mas. Aku harus punya peran lebih nih ke masyarakat untuk persoalan mempromosikan wisata Wonosobo. Harus punya peranan yang lain gitu, ada gerakan lain gitu. Jadi ketika itu aku nggak terobsesi sama sekali buat di juara 1. Jadi cuma aku tuh pengen membantah stereotip masyarakat bahwa duta wisata tuh nggak harus yang cantik secara fisik gitu. Terus aku sempat berharap cuma juara kategori lah. Katakanlah kategorinya kan waktu itu ada intelijensi, ada persahabatan, ada duta favorit kayak gitu. Mungkin aku ngejar ke intelijensi sih waktu itu. Aku sebenarnya nggak ada target sama sekali sampai di 3 besar. Itu tuh adalah kriteria aku tuh 5 orangnya tuh paling ini dalam prediksiku. Dan aku tuh nggak mencantumkan diriku sama sekali. Jadi ketika aku dipanggil masuk 5 besar tuh aku kayak mimpi Mas. Bener-bener. Jadi waktu itu kamu expected cuman yang penting dapat piala aja lah kayak gitu. Ya, syukur dapat piala. Gitu. Targetnya sih masuk 30 besar biar ikut karantina karena aku bener-bener pengen tahu kayak gimana sih pelaksanaan duta wisata. Supaya orang tuh supaya aku tuh pengen bisa membantahkan bahwa duta wisata tuh nggak cuma yang cantik-cantik doang kayak gitu. Terus akhirnya aku bisa masuk ke 30 besar. Aku sebenarnya targetnya di situ doang Mas, cuma pengen ngerti sih kayak gimana pelaksanaan duta wisata tuh kayak apa gitu. Terus habis itu setelah kayak berjalan berapa hari karantina, aku baru target lagi nih, pengen dong dapat piala kayak gitu ya. Maksudnya walaupun piala kategori ya, menurutku kayak gitu. Pasti ada dong biar ada effortnya, biar ada effortnya itu dapat reward gitu ya. Nah, aku tuh gitu. Jadi kayak aku udah berusaha maksimal, setelah 3 harian lah aku mengukur diriku. Nah, disitulah aku mulai berharap, mungkin aku targetnya di duta intelijensia minimal kayak gitu. Pada saat kamu berharap, kamu ngukur diri kamu nggak? Aku udah pantas nih masuk kategori minimal gitu. Aku merasa gitu ketika aku sudah di hari ketiga lah karantina itu, aku merasa aku menilai diriku, aku bisa aktif kok setiap harinya, aku bisa mengikuti materinya, aku bisa ketika ada pertanyaan aku bisa menjawab dari materi tersebut. Aku akhirnya mengukur diriku, sepertinya aku bisa loh kalau mengejar gitu kan ke kategori intelijensia. Aku berharapnya sih gitu Mas, soalnya kayak aku tuh nggak yang sampai di kelas terus diem aja, terus aku nggak bisa menerima materi, mungkin aku nggak akan mentargetkan diriku sampai ke situ gitu. Ya. Tapi ketika aku ternyata kok bisa menerima materinya dan aku merasa bisa mengikuti, aku akhirnya membuat target sendiri setelah 3 hari karantina. Aku pengen deh, ya Allah, aku pengen deh sampai
juara intelijensia gitu. Seenggaknya aku pulang tuh bawa Yalah piala. lah ya. Jadi target-target itu kamu dapetin ketika karantina ya, karena kamu sudah bisa compare kamu dengan yang lainnya ya. Ya nggak lihat pesaing sih, tapi lebih ke aku sendiri. Lihatnya ke aku sendiri ketika Kayaknya aku bisa bisa menerima gitu, menerima materinya dengan baik, dan kemudian aku bisa ngasih feedback ke ke materi itu. Misalnya ada pertanyaan aku bisa jawab, berarti aku mengukur diriku kalau aku mampu di situ kayak gitu. Kalau lihat pesaingnya sih kayaknya semua juga punya kelebihan masing-masing ya, kelebihan kayak masing-masing gitu. ya. Dan yang masuk 30 besar menurutku juga orang-orang udah terpilih Mas kayak gitu. Terus ini nih Nyok, kamu 2013 kamu sudah berhasil mematahkan stereotip bahwa Mbak Mas Duta Wisata Wonosobo itu untuk orang-orang yang menarik physically menurut pandangan umum gitu kan. Nah, setelah kamu selesai itu balik lagi nggak sih? Maksudnya pandangan masyarakat bahwa Mbak Wonosobo itu ternyata buat yang cantik-cantik itu balik lagi nggak sih? Sempet ada proses kayak gitu, bahkan juniorku langsung itu kan emang secara fisik bagus banget. Karena ternyata gini, setelah saya evaluasi ketika habis itu kan saya mewakili Wonosobo tuh sama Hasan kan waktu itu tuh ke Jawa Tengah, dan ternyata di Jawa Tengah juga ini Mas, maksudnya cantik juga dipertimbangkan gitu loh. Secara fisik tuh dipertimbangkan. Makanya kalau aku mempertahankan egoku dengan pendapatku bahwa duta wisata tuh nggak harus yang selalu cantik gitu, itu akan merugikan Wonosobo dalam cara pandangku. Jadi aku akan menerima pengakuan itu sendiri bahwa ya habis itu emang cantik tuh di Jawa Tengah tuh perlu gitu. Jadi waktu itu aku nggak dapat juara di Jawa Tengah. Kalau Hasan dapat dia dapat favorit atau apa gitu, dia dapat kategori. Tapi yang aku tuh enggak. Jadi kayak ini buat koreksi aku sendiri ke depan, prepare-nya tuh harus yang kayak gimana. Ternyata harus balancing antara education mungkin ya kayak gitu. Maksudnya riwayat pendidikan gitu tuh penting banget di Jawa Tengah. Terus kayak bakatnya dia tuh apa, terus soft skill-nya tuh dibahas banget dalam keseharian gitu. Penting banget itu punya soft skill, dan emang ternyata secara fisik kan ada minimal tinggi badan. Badan ya? Iya kayak gitu. Aku termasuk golongan terpendek ketiga kalau nggak salah. Kayaknya aku masuk. Pada saat itu? Kalau di Jawa Tengah tuh aku masuk golongan terpendek 5 besar kayaknya. Di Jawa Tengah? Jadi ya gitu, kalau aku mempertahankan egoku, pendapatku, persoalan stereotip terhadap duta wisata itu aku akan merugikan Wonosobo itu ke depannya gitu. Jadi setelah adikku itu emang bener-bener aku sama Hasan akhirnya kita nggak bisa mempertahankan apa yang mau kita dan Mbak kayak gitu. Kita harus menyelenggarakan sesuai kebutuhan di Jawa Tengah gitu. Akhirnya ya aku memilih yang gitu Mas. Jadi harus balance ya. Beauty-nya luar dalam sama brain-nya juga harus bekerja dengan baik ya. Ini jadi polemik Mas, sempat polemik juga waktu pemilihan pasca saya 2014 gitu. Kebetulan yang kita pilih, kalau saya sampai sekarang ya tidak pernah merasa salah pilih duta wisata. Waktu itu kebetulan pemilihan duta wisata juga termasuk dari otoritas tanganku dan Hasan sebagai pemenang yang sebelumnya. Gitu. Yang tahu real perlombaan di kompetisinya di Jawa Tengah kayak gimana kan aku dan Hasan kayak gitu. Jadi emang kita berperan untuk otoritas menentukan siapa pemenangnya gitu. Nah kebetulan waktu itu tuh yang Mbak kita pilih ini riwayat pendidikannya kalau nggak salah hanya sampai di SMA gitu, baru sampai di SMA kayak gitu. Sementara ada pesaingnya yang lain yang sudah menjadi mahasiswa statusnya kayak gitu. Ini sebenarnya pemilihan yang berat. Kalau secara fisik Mbak ini yang paling menang lah, tingginya lebih tinggi kayak gitu yang Mbak kita pilih yang juara 2014 gitu. Ada yang satunya seperti itu. Tetapi mohon maaf secara attitude dia itu kurang Mas. Nah makanya aku selalu mengimani bahwa akhlak itu lebih dulu daripada ilmu seperti itu. Dan itu satu prinsip dengan Hasan kebetulan, dengan Mas Wonosobo 2013 gitu. Nah wong dia aja maksudnya kurang, kalau di Jawa Tengah tuh unggah-ungguh tuh ini banget Mas. Kayak lebih baik lo cantik bego. Kayak gitu tuh kadang-kadang lebih utama daripada lo cantik tapi lo belagu. Mudeng nggak? Mudeng. Jadi tuh waktu kita dinilai sama sama psikolog dan lain-lain gitu tuh, orang-orang yang sumer, ramah gitu tuh bisa jadi juara Mbak Jateng kategori misalnya kepribadian, soalnya ada kategori kepribadian Mas, kayak gitu. Jadi tuh orang yang maksudnya diem-diem aja, maksudnya nggak kelihatan pinternya, tapi dia asal dia ramah, dia attitude-nya baik baik tuh ini
Jadi kayak kita tuh menentukan Dapat banget. kategori. Oh, setidaknya kalau juara habis ini kategori ini misalnya dia tidak masuk ke kategori 5 besar, katakanlah dia bisa meraih ke juara-juara yang lain kayak gitu. Aku perhitungannya gitu sih. Oh, ini sampai isu besar ini Mas. Kita sampai sekarang mungkin bahkan kalau teman-teman ada yang melihat gitu, polemik itu banyak yang tahu kok.